Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menutup kawasan alun-alun di seluruh kota di Provinsi Jawa Timur saat malam pergantian tahun untuk mencegah terjadinya kerumunan massa merayakan Tahun Baru. Alun-alun akan ditutup sejak pukul 8 malam hingga pukul 5 pagi keesokan harinya. Sejumlah ruang terbuka seperti alun-alun kota, taman, serta ruas jalan protokol di wilayah Jawa Timur akan ditutup sepanjang malam pergantian tahun. Langkah itu dilakukan untuk mencegah warga merayakan malam pergantian tahun yang menciptakan kerumunan dan berpotensi menjadi klaster penyebaran COVID-19. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan alun-alun di seluruh kabupaten, kota di Jawa Timur akan ditutup saat malam tahun baru. Selain itu, Gubernur Jawa Timur juga menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk menutup taman terbuka untuk mencegah warga berkumpul merayakan malam pergantian tahun. Untuk tahun baru di Jawa Timur ini semua alun-alun mulai jam 20.00 tanggal 31 ditutup sampai jam 05.00 tanggal 1 Januari 2022. Fix itu. Selain ruang terbuka dan taman, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga akan menutup sejumlah ruas jalan protokol di kabupaten kota di Jawa Timur untuk mencegah konvoi dan arak-arakan warga. Warga diharapkan merayakan pergantian tahun di rumah untuk mencegah kembalinya penyebaran COVID-19. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan melaporkan. Pemirsa, mengantisipasi adanya kegiatan yang mengundang kerumunan pada perayaan Tahun Baru mendatang, puluhan pelaku pariwisata mulai dari pengusaha hotel, restoran, maupun bar di wilayah Polres Badung, Bali menaikkan komitmen kesepakatan Rabu kemarin. Ya, ada 3 poin penting yang jadi komitmen bersama, yaitu melaksanakan protokol kesehatan, tidak menggelar acara pesta, serta mentaati jam operasional seperti yang telah ditentukan dalam Inmendagri dan Surat Edaran Gubernur Bali. Kesepakatan bersama ini juga dalam upaya meminimalisir klaster baru penyebaran COVID-19, apalagi saat ini telah muncul varian baru Omikron. Meski berkomitmen mentaati kesepakatan dan mendukung upaya pemerintah mengendalikan penyebaran COVID-19, para pengusaha hotel, restoran maupun bar mengeluh lantaran menderita kerugian yang tidak sedikit. Para penyedia akomodasi wisata ini bahkan harus mengembalikan kembali bookingan pembayaran dari wisatawan lantaran sejumlah event yang telah dipersiapkan sejak jauh-jauh hari untuk memeriahkan malam pergantian tahun terpaksa harus dibatalkan. Ya, hari ini varian Omikron di Indonesia terdeteksi berjumlah 68 orang. Segala upaya dilakukan untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Apakah kebijakan ini sudah tepat? Kita akan membahasnya bersama Trubus Hardiansyah, pengamat kebijakan publik. Selamat sore, Pak Trubus. Selamat sore, Mbak. Ya, yang terbaru informasi yang dikemukakan oleh Menko PMK tidak ada perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait adanya libur tahun baru ini. Menurut Pak Trubus, apakah ini sudah tepat di tengah angka COVID-19 Omikron yang sangat meningkat saat ini? Ya, menurut saya ini kebijakan jadi tidak tepat, Mbak. Karena apa? Karena harusnya pemerintah itu mengubah kebijakan, di mana kemudian pemerintah daerah tinggal mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tetapi kalau pemerintah pusat pada akhirnya menyerahkan semua pelaksanaan pengetatan maupun penanganan pengendalian COVID ini di daerah, maka yang terjadi ini daerah akan dihadapkan oleh kesulitan-kesulitan ataupun hambatan-hambatan yang cukup signifikan. Terutama adalah bagaimana mengatur agar mobilitas masyarakat bisa dikendalikan. Itu yang kedua, menurut saya keputusan pemerintah untuk bersikukuh gitu dengan tidak melakukan perubahan malah justru ini menimbulkan potensi-potensi penularan sangat luar biasa. Dan kita lihat bagaimana dalam beberapa hari ini penularan virus Omikron itu sangat melonjak tinggi gitu. Dan inilah menyebabkan masyarakat sebenarnya juga dalam kondisi was-was. Karena kata pemerintah, Pak Trubus, tidak adanya muncul gelombang dari COVID ini seperti tahun lalu begitu. Jadi tidak perlu adanya perubahan kebijakan. Iya, itu kan asumsi yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi kan tentu dari sisi akademis kita lihat memang potensi-potensi untuk gelombang ketiga tetap ada kalau kemudian pemerintah gagal di dalam mengendalikan virus Omikron ini. Meskipun kita lihat di beberapa negara juga mengalami situasi kenaikan yang melonjak drastis. Nah, di sana juga melakukan apa yang disebut dengan lockdown atau penutupan. Tetapi kalau di Indonesia kan karena
pertimbangan ekonomi menyebabkan kemudian untuk pengetatan yang lebih istilahnya lebih menutup itu kayaknya tidak dilakukan. Nah, karena itu menurut saya ini memang kebijakan sebenarnya sangat kontraproduktif dengan adanya penularan virus Omikron ini yang terus naik gitu, Mbak. Baik, dengan adanya penyebaran COVID-19 yang hari ini saja sudah 68 kasus begitu, kira-kira jika pemerintah bersikukuh akan menerapkan tidak merubah kebijakan yang saat ini dijalankan, bisa seperti apa Pak kira-kira? Iya, kalau misalnya pemerintah bersikap seperti sekarang ini dengan membiarkan mobilitas tinggi, kemudian masyarakat berkerumun di tempat-tempat keramaian, kemudian juga masyarakat juga melakukan berbagai aktivitas yang kondisinya disebut normal gitu ya, tentu ini potensi penularan untuk terjadinya gelombang ketiga juga cukup tinggi juga gitu loh Mbak. Meskipun kita memang berharap kalaupun terjadi gelombang ketiga itu sifatnya moderat, tapi moderat ini kan harus juga dilihat bahwa penularan yang ada harus dikendalikan kan gitu. Karena karena kalau dibiarkan ya memang ini akan terjadi karena persoalannya Omikron yang versi lokal itu yang agak berbahaya kan. Istilahnya percepatan dalam penularan juga cukup tinggi Mbak. Baik, adanya micro lockdown yang dipaparkan oleh pemerintah untuk bisa menekan angka Omikron ini. Bicara soal micro lockdown, seberapa besar wewenang dari daerah ini bisa menekan angka penyebaran COVID-19 menurut Pak Trubus? Ya sebenarnya kalau lihat dari aturan yang ada, pemerintah daerah punya kewenangan tinggi untuk melakukan micro lockdown. Artinya ketika nanti terjadi di satu tempat ya di daerah itu atau di lokasi ditemukan penularan virus Omikron, maka segera dilakukan penutupan atau misalnya di lockdown gitu, dikunci tempat itu sehingga ada isolasi lah bagi penularan berikutnya. Nah karena itu kebijakan ini kan tentu harus sifatnya sinergitas ya antara pemerintah pusat dan daerah, tidak semata-mata diserahkan pada daerah untuk menangani persoalannya kan ini sejauh mana kesiapan daerah kalau misalnya nanti terjadi lonjakan yang begitu drastis dengan kondisi. Meskipun dalam sudut pandang kepala daerah lebih tahu apa yang perlu dan tidak untuk dilakukan di daerahnya, Pak. Iya, maksudnya dengan pertimbangan itu tentu, tetapi kan persoalannya daerah ini kan ada keterbatasan, Mbak, keterbatasan dalam hal soal infrastruktur, terutama layanan kesehatan, kemudian tenaga kesehatan dan obat-obatan dan sebagainya. Nah ini kan yang harus diantisipasi karena tidak semua daerah itu punya kapasitas yang sama, itu persoalannya sehingga di sini pemerintah pusat tentu harus juga secara ketat ya melakukan pengawasan agar di mana daerah-daerah yang nanti misalnya terjadi lonjakan segera ada penanganan paling tidak yang namanya 3T itu ya harus betul-betul ditegakkan gitu. Itu yang penting selain juga ada 5M dan sebagainya itu vaksinasi juga harus dipercepat juga karena beberapa daerah juga belum mencapai apa yang diharapkan kan gitu. Di satu sisi mungkin juga vaksin booster juga perlu segera dilakukan Mbak karena memang kondisinya sudah sangat mendesak gitu. Dengan adanya fakta-fakta di lapangan dan juga keadaan kita yang seperti ini Pak Trubus dengan jumlah vaksinasi yang sudah sangat tinggi yaitu 60% di Indonesia, kebijakan yang ideal seperti apa yang harus diterapkan pemerintah saat ini? Ya menurut saya kebijakan yang ideal adalah pemerintah tetap menempatkan yang namanya kebijakan micro lockdown itu Mbak. Artinya ketika nanti satu daerah atau satu wilayah terjadi kenaikan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara berkolaborasi sinergitas itu untuk melakukan pengendalian dan di satu sisi juga kesadaran masyarakat terus tetap dibangun Mbak, di mana kemudian harus tetap waspada bahwa kondisi COVID ini kondisinya cukup memprihatinkan kalau kemudian kita gagal di dalam melakukan pengendalian. Karena itu menurut saya kebijakan yang ada tinggal bagaimana dioptimalkan dan di sini kemudian peran daerah yang memang harus terus didorong agar mereka istilahnya siap dalam kondisi-kondisi yang mungkin kondisinya akan darurat atau situasinya akan terjadi kontraproduktif di masyarakat. Baik, terima kasih Pak Trubus Rardiansyah sudah menjelaskan seperti apa seharusnya kebijakan yang diambil oleh pemerintah di tengah saat ini kita sudah di angka yang baik ya Pak ya sebenarnya di penyebaran COVID-19 tapi kita harus waspada akan penyebaran varian Omikron. Terima kasih banyak Pak Trubus, salam sehat selalu. Pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut tetaplah di MNC News.